Keadilan itu memiliki hubungan yang kuat dengan hidup. Maka dalam Yehezkiel 18 ayat 1-32 akan memberikan beberapa penjelasan. Ada paling tidak dua cerita yang ingin disampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada seorang yang kaya, seorang yang memiliki harta yang cukup melimpah, tetapi dia juga dikenal sebagai orang yang baik. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat murah hati, selalu berbagi. Suatu ketika dia berolahraga atau jalan pagi melewati tempat yang sunyi, ada dua orang yang lewat dan merampoknya. Mereka mengambil gelangnya, mereka mengambil rantainya, mereka mengambil dompetnya dan pulang dengan kosong. Setelah sampai di rumah, dia kemudian bertanya kepada Tuhan, kenapa kemudian beta sudah jadi orang yang baik, beta sudah menjadi berkat bagi banyak orang, beta hadir dan selalu menopang membantu orang-orang yang susah, tapi kenapa beta mengalami perampokan? Di situ ia mengukur kebaikan Tuhan dengan menempatkan standar kehidupannya. Jadi dia menilai Tuhan menurut ukurannya, dan dia mendapati beberapa kesimpulan. Yang pertama, dia bersyukur bahwa sesungguhnya yang diambil itu hanya harta bendanya, yang diambil itu bukan nyawanya. Yang kedua, dia bersyukur bahwa apa yang diambil orang atau apa yang dirampas itu hanya sebagian kecil dari harta benda yang ia miliki. Dan yang ketiga, dia bersyukur bahwa dia adalah korban, bukan pelaku, dan bukan menjadi orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Terkadang kita menggunakan logika kita menggunakan pikiran kita menggunakan seluruh peristiwa pengalaman hidup kita untuk mengukur dan menilai kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Cerita yang kedua, ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah seorang perempuan yang begitu mengalami berbagai macam penderitaan. Dia sakit yang luar biasa. Dia kemudian membandingkan dirinya, membandingkan hidupnya dengan rekan-rekan dan teman-temannya yang lain. Jadi ketika teman-temannya yang lain dapat hidup, dapat bersosialisasi, dapat melakukan berbagai macam hal dengan segala kekuatan kesehatan yang dimiliki, tapi dia justru diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyakitkan. Suatu waktu kemudian dia berefleksi, dia melihat sebuah penderitaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kalau kita baca nyanyian Kidung Jemaat 392 Ku Berbahagia atau Kidung Jemaat 402 Ku Perlukan Juru Selamat, adalah buah karya dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Jadi apa yang mau disampaikan ialah terkadang dalam situasi hidup yang krisis itu, dalam situasi hidup yang penuh dengan tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup yang berat itu, terkadang membuat kita kemudian menggugat Tuhan atas seluruh kebaikannya. Di dalam pandangan Alkitab, itu berarti bahwa keadilan Tuhan itu nyata lewat perbuatan-perbuatannya, lewat penghukuman-penghukumannya, lewat pengajaran-pengajarannya. Dua cerita ini ingin mengantar kita untuk memahami Yehezkiel 18 ayat 1 sampai dengan 32. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, itu berarti tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang keadilan, itu berarti masing-masing orang akan menilai dan mengevaluasi dirinya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keadilan itu dihubungkan dengan pertobatan dan dihubungkan dengan hidup. Jadi hidup yang dimaksud bagi orang-orang yang melakukan keadilan adalah hidup yang benar-benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan dalam tema Lembaga Pembinaan Jemaat GPM di minggu ini. Usahakanlah keadilan, maka kamu hidup. Dan semuanya itu mesti dimulai dari Roh Kudus yang menggerakkan dan membaharui hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita selalu. Amin.